Dalam hidup ini, kita selalu saja dihadapkan dengan kondisi yang membuat kita lupa untuk bersyukur. Bukan hanya dalam kondisi susah saja, ketika kita merasa senang pun seringkali membuat kita lalai akan perintah Allah untuk senantiasa bersyukur dalam berbagai situasi dan kondisi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tin ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat tersebut menyampaikan bahwa kita harus percaya bahwa Allah SWT telah menciptakan kita sebagai manusia dengan bentuk dan rupa yang sebaik-baiknya. Ayat ini juga berisi perintah untuk senantiasa kita mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan. Tapi yang terjadi adalah kita malah sering mengeluh dengan keadaan hingga lupa untuk mensyukurinya. Perintah untuk bersyukur juga ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan lainnya. Hadis tersebut yaitu artinya Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian." Sekarang coba kita renungkan. Allah telah menciptakan manusia dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Tidak ada satupun manusia yang sempurna, semua pasti ada kurangnya. Hidup ini sebenarnya sederhana saja. Kita cukup mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Itu sudah cukup untuk kita sebagai manusia. Semua yang ada di dunia ini sebenarnya adalah skenario dari Tuhan. Tuhan telah menciptakan dan mengatur segalanya, dan kita hanyalah wayang yang hanya bisa bergerak jika sang dalang berkenan untuk menggerakkannya. Setiap manusia memiliki masalah dan kecemasannya masing-masing. Semua itu tidak perlu kita pungkiri, bahkan sampai menghindarinya. Cukup kita terima dan lapang dada ketika kita mendapatkannya tanpa harus membanding-bandingkannya dengan orang lain. Tapi hal tersebut tidaklah mudah. Terkadang muncul sikap tidak percaya diri, bahkan merasa tidak aman akan keadaan yang terjadi. Ketika hal itu muncul, kita harus ingat bahwa Tuhan telah menciptakan manusia dengan beragam kelebihan dan nikmat yang tiada tara. Dan mengingat segala kemudahan yang kita peroleh dengan mensyukurinya, maka rasa insecure tersebut tidak akan lama bersarang dalam pikiran kita. Insecure sendiri dapat diartikan sebagai tindakan dari adanya emosi apabila kita menilai diri kita menjadi seorang inferior dari orang lain. Di sini insecure juga dapat diartikan sebagai perasaan tidak aman yang mungkin setiap orang rasakan dalam hidupnya. Rasa tidak aman ini bisa terjadi ketika seseorang merasa kekurangan, malu, bersalah, bahkan sampai merasa tidak mampu melakukan sesuatu. Ketika perasaan tidak aman ini mengendalikan diri seseorang, maka hal ini akan memicu perasaan semakin tidak percaya diri pada orang tersebut. Akibat lain yang akan ditimbulkan dari rasa insecure tersebut adalah seseorang bisa menjadi takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Hal ini bisa disebabkan mungkin karena berat badannya, warna kulit yang berbeda, dan perbedaan fisik lainnya, ataupun segala perbedaan yang menyebabkan seseorang merasa insecure sehingga timbul rasa tidak aman untuk berinteraksi. Mereka akan berpikiran negatif atas apa yang mereka lakukan. Mereka juga akan menilai dirinya sendiri rendah dan tidak mudah percaya diri. Padahal sesungguhnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang mana tidak akan pernah lepas dari yang namanya bersosialisasi. Karena interaksi dengan manusia lain itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya mereka tidak aman atau insecure dalam diri itu sangatlah wajar. Tetapi ketika perasaan tersebut menjadi berlarut-larut, maka hal ini akan menjadi masalah yang besar dalam kehidupan. Pernahkah kalian menyadari jika insecure adalah musuh terbesar kita?
insecure tidak akan membuat kita maju, tetapi malah sebaliknya. Kita akan tetap berada pada tahap kita yang sekarang. Kita ingin maju, tapi rasa insecure itu selalu saja menghalangi. Dia selalu saja membuat kita terus memikirkan kekurangan, kesalahan, dan segala hal buruk yang ada dalam diri kita. Saat kita insecure, kita juga akan sulit untuk bergerak. Karena apa? Karena setiap kita melakukan aksi, sekecil apapun aksi itu, kita selalu saja membandingkannya dengan orang lain. Sebagai manusia, hal yang sangat perlu kita lakukan adalah kita harus bisa mengenali dan mencintai diri kita sendiri. Kedua hal tersebut adalah hal yang sangat sederhana, tetapi dalam kenyataannya itu tidak mudah untuk kita lakukan. Butuh waktu lama agar kita bisa mengenali diri kita sendiri. Saat kita bisa mengenali diri kita sendiri, maka secara otomatis kita akan tahu apa sih kemampuan kita dan kelebihan yang ada dalam diri kita. Saat kita sudah mengetahuinya, sudah barang pasti kita juga akan tergerak untuk mengembangkannya menjadi sebuah kompetensi. Dalam perjalanan pengenalan diri sendiri, tentu saja kita juga akan semakin mengetahui kekurangan kita. Tetapi jangan sampai kita hanya memikirkan kekurangan kita saja, hingga kita mengabaikan potensi yang ada pada diri kita. Kekurangan pada diri kita memanglah perlu untuk direnungkan sebagai pembelajaran hidup, tapi jangan sampai kita terlarut dalam situasi tersebut. Setelah mengenali diri kita sendiri, maka yang selanjutnya adalah kita harus belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Untuk terakhir, ada sebuah quotes yang cukup menarik dari Roshi Darawi. Isinya yaitu, dalam hidup selalu ada seseorang di luar sana yang tidak akan menyukaimu. Untuk alasan apapun, jangan biarkan rasa insecure dalam hidup mereka mempengaruhi kamu. Terima kasih. Cukup sekian.